Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan lindungi Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan perdana kita pada mata kuliah ini, saya ingin sharing gambaran umum tentang bagaimana sih problematika pembelajaran akidah akhlak di madrasah ibtidaiyah. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui adalah definisi akidah akhlak. Secara bahasa, akidah itu berasal dari bahasa Arab yang bunyinya aqdaya aqidu aqdan, yang artinya simpul atau ikatan. Setelah terbentuk menjadi kata akidah yang artinya keyakinan yang kokoh di dalam hati. Nah, sifatnya ini mengikat dan mengandung janji. Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi nih. Kalau menurut Abu Bakar bin Jabir al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang bisa diterima oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Nah, kebenaran itu kemudian diyakini dalam hati sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu sudah ditolak. Kemudian kalau menurut Ibnu Taimiyah, dikutip dari bukunya Aqidah Al-Wasatiyah, akidah adalah perkara yang harus dibenarkan di dalam hati. Dengan itu, jiwa menjadi tenang. Kalau sudah tenang, jiwa menjadi yakin serta mantap sehingga tidak dipengaruhi oleh keraguan. Nah, dari pengertian akidah tadi, bisa disimpulkan bahwa akidah adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan dalam hati dari seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam, yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Ada akidah, pastinya ada akhlak. Nah, sering kan kita dengar kalau ada anak yang nakal di dunia maya dikatain, gak ada akhlak nih anak. Sebenarnya apa sih akhlak itu? Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq yang jamaknya akhlak, yang berarti tingkah laku, perangai, watak, moral, atau budi pekerti. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, beliau mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat-sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang bisa menimbulkan segala perbuatan yang spontan, tanpa perlu pemikiran atau pertimbangan. Kalau menurut Ibnu Al-Maskawi, dalam kitab Tahzib Al-Akhlaq wa Takhtir Al-Araq, beliau mendefinisikan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Nah, dari pengertian ulama di atas bisa disimpulkan bahwa akhlak adalah sumber dari segala perbuatan yang sewajarnya tanpa dibuat-buat, atau dalam kata lain, perbuatan tersebut adalah gambaran dari sifat-sifatnya yang tertanam di dalam jiwa, baik itu sifat jahat maupun sifat baik. Setelah kita memahami akidah akhlak, kita kembali kepada subjek kita, mata pelajaran akidah akhlak. Apa sih sebenarnya mata pelajaran ini? Tujuannya buat apa sih selain cuma diajarkan di dalam kelas? Apakah cuma buat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dalam berperilaku? Mata pelajaran akidah akhlak ialah mata pelajaran yang mengajarkan dan membimbing peserta didik untuk dapat mengetahui, memahami, dan meyakini ajaran Islam. Setelah diketahui, dipahami, dan diyakini, diharapkan isi dari pelajaran ini dapat dibentuk dan diamalkan dengan realisasi tingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Nah, mengapa perlu adanya realisasi dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan yang harmonis pada siswa? Sebab, mata pelajaran ini sifatnya bukan hanya kognitif, melainkan perwujudannya juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara mewujudkannya? Apakah cukup dengan siswa mengetahui mana yang baik dan buruk dari buku atau dari ucapan guru? Seyogyanya, seorang guru dalam melaksanakan pengajaran akidah akhlak harus diselaraskan dengan memberikan tauladan yang baik bagi peserta didik, baik saat berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Karena sebenarnya yang berat itu dalam mengarahkan siswa bukanlah menyuruh mereka berbuat baik melalui lisan, melainkan memberi contoh yang baik. Percuma saja rasanya bila kita tiap upacara atau penyampaian materi di kelas kita menyuruh mereka berbuat baik, tapi tidak selaras dengan perbuatan gurunya. Nah, hal yang perlu kita ingat bahwa anak-anak adalah peniru yang baik. Dengan demikian, pengajaran dan pendidikan harus selaras dengan penyampaian materi, akidah, dan akhlak. Kemudian kita berlanjut kepada tujuan pembelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak di madrasah ibtidaiyah adalah salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang pada dasarnya tentang rukun iman, yang berkaitan dengan pengenalan dan penghayatan terhadap Asmaul Husna, serta menciptakan suasana keteladanan dan pembiasaan dalam mengamalkan akhlak terpuji dan adab Islami, melalui adanya contoh-contoh perilaku dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat secara substansial,
Mata pelajaran akidah akhlak punya kontribusi besar dalam hal memberikan motivasi kepada peserta didik untuk memperhatikan akhlakul karimah dan adab Islami dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari rukun iman tadi. Akhlakul karimah ini sangat penting untuk dipelajari dan dibiasakan sejak dini oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, utamanya pada masa sekarang ini ya, di mana media-media di TV maupun dunia maya berperan besar dalam mempengaruhi moral anak bangsa. Nah, tujuan dari mata pelajaran akidah akhlak ini antara lain yang satu, pertama, menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pengembangan pengetahuan, kemudian muncul penghayatan. Setelah dihayati, kita melakukan pengamalan. Setelah diamalkan, maka timbullah pembiasaan serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam, sehingga diharapkan menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan demi menjauhkan diri dari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik itu secara individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Nah, setelah teman-teman mengetahui definisi akidah akhlak tadi, semoga dapat memberikan manfaat dalam memahami urgensi mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah tadi. Akhir kata, saya cuma ingin mengatakan bahwa mata kuliah ini jalani dengan santuy ya, jangan tegang dan dianggap sebagai beban. Karena setiap kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka kita juga akan dapat hikmahnya dan pelajaran, dan otomatis juga nambah ilmu. Semoga kalian bisa menjadi guru yang baik bagi penerus bangsa dan agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.